Kalau Indonesia mau makmur, mau makan enak, meskipun utang, ya utanglah. Tetapi kalau tujuan kita untuk mandiri, bebas dari hutang, bebas dari tekanan pengaruh lain, kita tidak perlu mohon-mohon, kita tidak perlu minta-minta, meskipun memang itu tidak mudah. Jadi sekali lagi, semua pengaruh-pengaruh ini mempengaruhi manusia. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bebas dari pengaruh-pengaruh yang lain. Karma yang lalu mempengaruhi, orang tua kita mempengaruhi, lingkungan mempengaruhi, tempat kita lahir mempengaruhi. Tetapi harus diingat, ada free will, ada purisaka, ada atakara yang kita bisa bangkitkan, yang kita bisa kembangkan untuk lepas dari semua ikatan. Kita siap berada di pengaruh, bermacam-macam pengaruh, tetapi kita tidak terikat kepada pengaruh itu. Satu contoh yang agak sulit ya, tapi saya ingin menutup uraian ini dengan contoh ini. Kalau kita berbuat baik, karma berjalan, akibat dari kebaikan adalah kebaikan juga, kemudahan, kelancaran. Kalau kita berbuat kejahatan, merugikan yang lain, menghancurkan yang lain, mengganggu yang lain, maka akan berbuah penderitaan. Jadi kalau kita berbuat jahat, kita akan menderita, Bante. Ya, kalau fatalistik. Tetapi justru ajaran Sang Buddha berbeda. Kalau kita berbuat jahat, kan kita akan menderita. Belum tentu. Apa yang kita lakukan sekarang? Kita mau makan penderitaan itu atau kita tidak mau makan penderitaan itu? Kalau Anda menanam penderitaan, berbuah Anda makan, salah Anda sendiri. Mengapa harus dimakan? Ya, Bante, kan dulu saya yang menanam, kemudian berbuah, ya nggak usah dimakan toh, biarkan aja. Buah-buah itu pada berjatuhan, uang pahit. Kalau Anda makan kan Anda salah sendiri. Contohnya apa, Bante? Kalau Anda beli mobil atau motor baru, masuk jurang, riak, kemudian Anda dilapori, padahal baru belum sampai 1 bulan, mungkin belum lunas lagi, apalagi balik nama, apa STNK dan sebagainya, mahal, mendekati 100 juta atau bahkan mungkin lebih. Anda akan sangat menderita, tegang, tertekan, marah, benci. Mengapa Anda begitu? Ya itulah, mobilnya itu masuk jurang, Bante. Karma jelek berbuah sehingga saya menderita begini. Siapa suruh Anda menderita? Siapa yang suruh Anda menderita? Kalau misalnya mobil Anda, mau motor Anda kemudian rusak masuk jurang, ya wis, ya ben. Harap diapakan, mau diapakan? Anda kecewa, Anda marah, Anda jengkel, Anda menangis, Anda naik pitam, ya rusak, mau apakan? Dia tidak bisa kembali lagi menjadi utuh. Ya wis. Kan tidak stres toh, saudara? Siapa yang suruh saudara stres? Itu kan saudara sendiri yang kepengin stres. Jadi kalau Anda mempunyai wisdom, mempunyai samadhi, mempunyai pengertian kasunyatan yang benar, Anda bisa menghadapi peristiwa dengan tepat. Mobilnya masuk jurang, hancur. Ya, karena kita belum mencapai kesucian, mungkin perempeng begitu ya. Tapi sebentar, kemudian kita ingat dharma, ya wis, segala sesuatu di dunia ini tidak kekal, sabi sangkara anicca. Ya mengko dijupuk, diambil, didandani. Udah selesai dong. Kalau saya begitu udah selesai. Buat apa saya tegang, saya marah-marah? Kemudian saya tidak puas misalnya, mobilnya sudah diangkut, rusak, saya tidak puas. Wah, ini sajalah, dijual murah-murah, kemudian beli lagi. Beres tuh, tidak ada masalah. Iya, Bante, kalau punya uang, kalau beli lagi tidak punya uang bagaimana? Ya keinginannya untuk beli lagi buang, habis tuh, selesai tuh. Jadi menurut pandangan Buddhis, apapun kondisi dari luar,
Apapun kondisi dari luar, akibat apapun yang kita hadapi tidak menjadi sebab penderitaan. Sebab penderitaan itu 100% dari dalam diri kita sendiri. Tapi tidak bisa itu Bante. Maunya ya kayak Bante begitu, tapi tidak bisa. Wong sandal saya hilang saja saya. Nah, menurut Dhamma itu adalah attachment, upadana, kemelekatan. Kita terlalu cinta pada sesuatu dengan melupakan sifat perubahan. Padahal di alam semesta ini kecuali Tuhan, apa saja adalah anicca, berubah. Apa saja. Borobudur ya bisa ambruk kan ya? Bisa. Sang Buddha aja meninggal dunia. Apa yang kekal di alam semesta ini? Pada saat kita melupakan ketidakkekalan, pada saat kita melupakan perubahan, kalau kita sudah senang pada sesuatu, kita senang sekali, lengket sekali. Sehingga kalau sesuatu itu berubah, rusak, kecewa sekali. Senang sekali, lengket sekali, itulah kekotoran batin. Kemelekatan, attachment. Ini yang membuat kita tidak bisa menerima perubahan. Mengerti perubahan gampang, menerima perubahan sulit. Kalau mobilnya orang kejegur jurang, Anda kok tidak sengsara? Ya bukan mobilku kok Bante, mobilnya dia. Nah, kukunya itulah sumber penderitaan. Mengapa kamu menderita? Mobilku masuk jurang ya Bante. Nek tidak masuk jurang ya tidak menderita. Lah mobil liane kalau masuk jurang kok kamu tidak menderita? Bukan mobilku. Nah, kukunya itulah attachment, melekat. Kalau kita mau menggunakan ku tetapi dibarengi dengan pengertian anicca, kita tidak akan melekat. Kalau saya ditanya, Bante buku ini buku siapa? Bukuku. Boleh saya mengatakan begitu untuk memudahkan kita berbicara, untuk bermasyarakat, untuk urusan hubungan sosial kemasyarakatan. Tetapi di dalam diri saya harus menyadari tidak ada aku yang memiliki ini yang sesungguhnya. Buku ini bisa rusak, aku pun juga bisa rusak. Kalau suatu ketika buku ini rusak, buku ini hilang, ya wis. Tapi Anda jangan mencuri loh. Kalau Anda mencuri, saya kasihan kepada Anda, bukannya membenci. Nanti Anda berbuat kejahatan. Itulah yang dikatakan. Kalau kita melakukan sesuatu dalam kehidupan sekarang ini, tidak menerima stop kejahatan, tidak hanya tambah kebaikan, tetapi meningkatkan wisdom, meningkatkan panya, meningkatkan kebijaksanaan. Itulah cara yang paling ampuh untuk menghadapi apapun akibat karma yang lalu. Karma yang jelek, yang sangat jelek, yang baik dan sebagainya, silahkanlah datang. Aku akan menghadapi dengan wisdom, dengan kebijaksanaan, sehingga tidak akan membuat kita menderita. Menurut agama Buddha, kita menderita itu salah kita sendiri, bukan salahnya Tuhan. Apa Tuhan membuat manusia menderita? Tidak, menurut agama Buddha. Apa Brahma, dewa-dewa membuat kita menderita? Tidak. Yang membuat kita menderita adalah kita sendiri 100%. Bukan karena mobilnya rusak, bukan karena motornya hancur, bukan karena keluarganya meninggal, karena saya sendiri. Kalau saya bisa menghadapi semuanya itu dengan wisdom, dengan tepat, dengan benar, dengan latihan, bukan hanya dengan intelektual, bukan hanya dengan rasionalitas. Anda mendengar khotbah, mendengar ceramah, tidak banyak menolong. Dengan latihan, latihan melepas, latihan mengendalikan diri, latihan meditasi, silahkan datang. Apapun masalahnya, tidak hanya satu persatu, ayo datang keroyokan, silahkan. Saya tidak akan menderita. Karena menderita atau tidak adalah urusan saya, bukan urusan faktor dari luar. Oleh karena itu saya sudah mengatakan sepenuhnya penderitaan itu sebabnya di dalam diri ini. Jalan untuk melenyapkan penderitaan juga ada di dalam diri ini, tidak di luar. Tidak di kitab suci, Bante, tidak. Tidak di patung, oh, tidak. Jalan untuk melenyapkan penderitaan itu ada di dalam diri kita. Kalau kitab suci itu tidak diterjemahkan ke dalam latihan, ke dalam praktek, ya kitab suci hanya kertas. Yang tidak buta huruf akan bisa membaca.
tidak menjadi jalan, menjadi petunjuk. Dia menjadi jalan untuk melenyapkan penderitaan kalau itu sudah ditransfer menjadi praktek. Sebab penderitaan persis ada di dalam diri kita. Jalan untuk melenyapkan penderitaan ada di dalam diri kita. Dan kebahagiaan, kebebasan itu juga ada di dalam diri kita. Tidak ada di dalam kitab suci, tidak ada di dalam wihara, tidak di patung-patung juga. Patung-patung, wihara, kitab suci kan hanya alat bantu saja. Ya, bisa saja kalau dikatakan Yesus itu adalah penyelamat untuk dunia barat. Tapi harus diingat bahwa Yesus juga lahir di dunia timur, di Asia. Tidak ada nabi-nabi yang kita kenal sekarang ini, agama-agama besar ya, yang lahir di dunia barat. Saya lebih cenderung bahwa semua agama ya untuk dunia ini. Orang Asia bisa belajar Kristen, Islam, Hindu, Buddha. Dan sekarang jangan kaget kalau orang-orang barat justru belajar agama Buddha sangat banyak. Kalau kita melihat buku-buku yang di toko-toko buku di luar negeri seperti di Singapura, di Australia dan sebagainya, hampir semua buku-buku Buddhis ditulis oleh orang barat. Amat jarang, amat sulit kita menjumpai di toko-toko buku umum itu buku-buku Buddhis yang ditulis oleh orang Asia sendiri. Kami memandang Dharma itu universal, bisa dipelajari di mana saja dan oleh siapa saja. Bagi umat Buddha, dalam pandangan agama Buddha juga, Dharma itu tidak hanya monopoli agama Buddha saja. Di agama lain pun dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan Dharma. Apakah jalan menuju Nibbana itu ada 72 ya, tergantung bagaimana kita membagi. Tripitaka itu bisa dibagi menjadi 84.000 topik. Kita bisa mengatakan 84.000 cara untuk mencapai kebebasan, boleh saja. Kalau diringkas lagi menjadi 37 Bodhipakkhya Dhamma. Kalau diringkas lagi ya menjadi berapa? 7. Diringkas lagi menjadi 3 sila sama dipanya. Ya bisa aja. Dari mana kita memandang? Sebutan itu kan formalitas juga. Kita tidak usah terikat pada formalitas itu. Kemudian, apakah orang-orang sakit bisa disembuhkan? Oh ya bisa. Kalau sebab-sebabnya sakit itu bisa diatasi, ya dia akan sembuh. Dan bermacam-macam cara untuk mengatasi. Dengan obat dokter, dengan tusuk jarum, dengan apa itu, prana, dengan cikung, dengan apa, dengan ramuan, dengan macam-macam, dengan berkah dan sebagainya. Bante pernah kasih air untuk orang sakit itu? Oh, bukannya pernah, sering sekali. Ada yang sembuh ya, ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh juga. Loh kok bisa begitu? Ya kondisinya berbeda-beda. Apalagi saya, apakah dokter yang mengobati itu bisa menjamin pasti yang diobati sembuh? Yang sembuh juga ada, yang mati juga banyak. Bagi Buddhis tidak persoalan. Mereka mempunyai miracle, mereka bisa melakukan sesuatu yang wonder, yang ajaib, yang miracles. Mereka bisa membuat kegaiban, kesaktian. Buddhis bagaimana? Ya, betul. Tapi umat Buddha tidak perlu tergila-gila. Umat Buddha tidak perlu terlalu menyanjung itu. Mengapa? Karena itu bisa dilakukan oleh semua orang. Ada cara untuk itu. Mukjizat itu sesuatu yang tidak terlalu aneh. Seorang brahmana, seorang pertapa yang itu bisa jalan di atas air itu, menyeberang, jalan di atas sungai, dan sungainya lebar, tidak hanya seperti Bengawan Solo. Kalau kita ke Kalimantan itu, siapa ini dari Kalimantan itu, Mahakam Barito itu, wah, lebar-lebar. Dia jalan aja enak seperti jalan di atas karpet ini. Dia mengatakan itu, pamer itu kepada Buddha. Buddha, Begawa, saya bisa jalan di atas air. Itu kan miracle, itu kan wonder. Sampai sekarang juga itu wah, sesuatu yang hebat sekali. Jalan di atas air tidak tenggelam, tidak pakai alat apapun. Udah menanyakan berapa lama kamu bisa begitu, mempunyai kegaiban begitu. 20 tahun saya meditasi. Apa kata sang Buddha? Oh, sesungguhnya hanya dengan uang 2 ketip bisa menyeberang sungai.
Kalau engkau menggunakan waktu 20 tahun, kalau kamu menggunakan waktu 20 tahun itu untuk bikin perahu, bikin rakit, berapa ratus rakit yang kamu bisa buat? Berapa banyak orang yang kamu bisa tolong untuk menyeberang dari sungai ini? 20 tahun kamu meditasi dan bisa menyeberang hanya untuk dirimu sendiri seorang. Dan harganya hanya 2 ketip. 2 ketip itu seperti 200 rupiah itu loh. Sang Buddha tidak puji. Sudah meditasi 20 tahun, punya kegaiban, bisa nyeberang sungai, harganya hanya 200 rupiah. Itu pernah ditulis di majalah Times. Orang-orang mengatakan, dunia barat sekarang justru the Buddha's wisdom. Seperti itulah yang sangat dihargai. Bukan yang wonder-wonder, bukan yang miracles dan sebagainya. Wisdom dari Buddha itulah yang amat berharga sekali. Kalau 20 tahun digunakan untuk bikin rakit, bikin getek, berapa banyak rakit yang bisa dibuat? Berapa banyak, berapa ribu orang yang bisa ditolong untuk menyeberang? Ini kamu 20 tahun kamu habiskan meditasi, bisa nyeberang untuk diri sendiri, nilainya 200 rupiah lagi. Aduh maaf. Yang Buddha mengatakan, gunakan 20 tahun untuk bikin rakit, kamu akan banyak menolong orang, bukan untuk dirimu sendiri. Orang mengatakan itu kan biasa, Bante, itu kan bukan wonder, tetapi itu adalah wisdom. Kebijaksanaan yang menolong banyak orang daripada bikin miracles untuk pameran. Apa bedanya dengan David Copperfield dan sebagainya? Apa bedanya dengan sulap-sulap begitu? Justru kebijaksanaan itu yang banyak membantu kita, dan yang bisa dipunyai oleh setiap orang, dikembangkan oleh setiap orang untuk dirinya dan juga untuk masyarakat. Itu pernah ditulis di majalah Times. The Buddha's wisdom itulah yang beyond, yang lebih tinggi dari miracles, dari keajaiban-keajaiban yang lain-lain. Saya kira cukup sekian Ibu Bapak. Sampai bertemu pada lain kesempatan.